Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sartika dengan NPM 2275564 kelas 2B Akuntansi Perpajakan akan menyampaikan materi yaitu standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan GAS (Generally Accepted Auditing Standard). Dengan menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku standar akuntansi keuangan (SAK) yang dimulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dengan disempurnakan hingga 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 pada tahun 2009, IAI telah merencanakan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke International Financial Reporting Standard secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. Dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Efektif per 1 Januari 2015, SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan IFRS standar yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. SAK efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari produk berbasis IFRS standar seperti PSAK dan ISAK baru, revisi dan amandemen, dan yang telah melalui proses penyesuaian. SAK efektif per 1 Januari 2018 menambahkan PSAK atau ISAK baru yaitu PSAK 69 Agrikultur. Selain itu, SAK efektif per 1 Januari 2018 juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amandemen yaitu PSAK 2, Laporan Arus Gas, PSAK 13, Properti Investasi, PSAK 16, Aset Tetap, PSAK 46, Pajak Penghasilan, dan PSAK 53, Pembayaran Berbasis Saham. SAK efektif per 1 Januari 2022 menambahkan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang disahkan oleh DSAK AI per 11 Desember 2019, serta ISAK baru yang terdiri dari ISAK 35 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nolaba dan ISAK 36 interpretasi dan interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16 aset tetap dan PSAK 73 sewa. Standar akuntansi di Indonesia yang pertama, PSAK IFRS merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2021 dan disusun mengikuti standar IFRS serta menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. Penerapan jenis PSAK ini juga memberikan manfaat seperti memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, hingga meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua, SAK etap.
Ada singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan namanya, jenis PSAK ini digunakan jika perusahaan belum atau tanpa akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jenis PSAK ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan. Yang ketiga, PSAK Syariah. Jenis PSAK ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Pihak yang menetapkan PSAK Syariah ini adalah Dewan Standar Syariah (IAI). Penyusunan SAK ini dilakukan secara konseptual, seperti kerangkanya terdiri atas penyusunan dan pengungkapan laporan standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah. Namun, dalam implementasinya dapat menggunakan SAK umum jika dibutuhkan. Yang keempat, SAK IMKM adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil dan menengah. Jenis standar ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 2008 terkait UMKM. Jadi berdasarkan namanya, jenis standar ini ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap. Yang kelima, SAP merupakan standar akuntansi pemerintah, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya PSAK dibentuk oleh IAI melalui Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar praktik keuangan ini bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang disampaikan menjadi seragam. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan, pelaporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen diantaranya: 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Apa yang dimaksud kerangka konseptual akuntansi? Kerangka konseptual merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. FISB (Financial Accounting Standard Board) telah menerbitkan beberapa SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis. Yang pertama, Objectivitas of Financial Reporting. Yang kedua, Qualitative Characteristic of Accounting Information. Yang ketiga, Element of Financial Statement. Yang keempat, Non-Business Organization. Yang kelima, Recognition and Measurement in Financial Statement. Yang keenam, Element of Financial Statement. Yang ketujuh, Using Cash Flow, Information and Present Value in Accounting Measurement. Tingkat pertama. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan. Financial reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan financial statement. Tingkat kedua, pada level kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan disclosure. Adapun karakteristik kualitatif, laporan keuangan yang dirumuskan oleh IFRS meliputi 1. Relevan, 2. Keandalan, 3. Daya tarik dan konsistensi, 4. Pertimbangan biaya manfaat, dan kelima materialitas. Yang terakhir, level operasional yang lebih rendah. Pada level ini berisi seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan terdiri dari 1. Asumsi dasar akuntansi, 2. Prinsip dasar akuntansi, dan yang terakhir, kendala-kendala.